Kini saya kembali dengan misi yang sama, dengan dedikasi yang tidak berubah, dan dengan semangat yang lebih menggelora. Saya kembali karena diminta, dan saya merasa terpanggil untuk kembali membesarkan kampus ini. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Profesor Dr. Haji Murmahadi Suryaja Negara dilantik sebagai Rektor Institut Bisnis dan Informatika IBI Kesatuan pada 9 Januari 2020 di Bogor, Jawa Barat. Dalam sambutannya, ia mengatakan selama rentang waktu 48 tahun, IBI Kesatuan selalu berkomitmen pada kualitas pendidikan yang selaras dengan perkembangan zaman untuk melahirkan insan-insan berkualitas serta memberi sumbangsih berharga untuk peradaban. IBI Kesatuan yang mulai beroperasi sejak tahun 1972 di Bogor, awalnya bernama Akademi Tata Laksana Kesatuan. Kemudian berubah menjadi Akademi Manajemen Kesatuan atau AMK, akhirnya melebur menjadi STIE Kesatuan. Kemudian terus bertransformasi hingga menjadi Institut Bisnis dan Informatika IBI Kesatuan yang memiliki 3 fakultas dengan 9 program studi. Selain menjalin kerjasama dengan mitra nasional, IBI Kesatuan juga menjalin kerjasama internasional dengan berbagai lembaga pendidikan tinggi, yaitu Asia Pacific University Malaysia, University Utara Malaysia, Avans University Belanda, dan juga Wako University Jepang. IBI Kesatuan juga mengirimkan mahasiswa serta mahasiswinya di dalam kegiatan Winter Camp di Cina pada tahun 2018. Acara pelantikan itu dihadiri Wali Kota Bogor, Bima Arya Sugiarto, yang memberikan apresiasi dan berharap IBI Kesatuan bisa menghasilkan lulusan yang berkompeten yang dibutuhkan Kota Bogor di bidang pariwisata dan teknologi informasi. Guru besar akuntansi ini menyebut era teknologi informasi yang menembus batas ruang, waktu, dan juga serta teritorial menjadi perhatian utama IBI Kesatuan untuk mengembangkan pola pendidikan berkualitas sesuai dengan standar mutu nasional maupun internasional. Selama masa pandemi COVID-19 ini, IBI Kesatuan sudah merancang metode perkuliahan dengan kombinasi antara tatap muka dan online. Langkah ke depan kita memang ini kan dengan situasi pertama yang pandemi ini kan memang ada sistem yang berbeda di perkuliahan. Seperti tadi sambutan saya bahwa kita akan memang harus merubah sistemnya kan, yang akan kita rubah sistem pengajaran itu. Karena memang banyak dijumpai ya masih terkaget-kaget, dosennya pun juga terkaget-kaget waktu ada perubahan itu dan mahasiswanya juga. Nah mungkin ke depan kita akan cari yang sistem yang ini. Tetap tatap muka itu harus ada lah, nggak mungkin kalau tatap muka nggak ada itu kita nggak tahu mahasiswa ini paham apa enggak, mengerti apa enggak, dosen juga bagaimana cara menyampaikannya gitu kan. Dan banyak jurusan-jurusan sini program studi kan yang memang harus ketemu gitu, harus tetap muka, harus masuk lab. Gimana kalau nggak datang ke sini, kalau lab dengan sistem itu nggak bisa. Itu mungkin yang akan kita segerakan itu. Yang kedua memang ini institut ini baru, nanti kan harus tadi seperti apa sambutan Pak Bungaran bahwa kita akan diakreditasi walaupun dengan online, tapi kita harus menyiapkan akreditasinya juga buat IBI. Kalau yang program studi yang lama ya mas akreditasinya sudah ada yang A dan B, yang lain sih nggak ada. Yang baru kan itu karena baru, itu yang harus kita persiapkan. Yang ketiga, mendorong dosen-dosen untuk melakukan penelitian, itu juga harus kita segerakan gitu ya. Memang itu persyaratan untuk mereka untuk jadi guru besar, lektor kepala, itu penelitian-penelitian harus dilakukan. Kalau enggak ya dia nggak bisa naik jabatan. Itu mungkin yang ke depan ini. Nanti yang tadi satu lagi barangkali yang kerjasama dengan kampus lain, baik yang di dalam maupun di luar, dengan sistem online begini, kita lebih mudah sekarang untuk melakukan kerjasama dibandingkan yang sebelumnya, kan belum pernah ada. Mungkin inilah yang
berkah barangkali yang bisa kita dapatkan dengan adanya pandemi ini, dengan sistem online itu kerjasama dengan di kampus-kampus di luar itu lebih memudahkan. Apa yang disampaikan Pak itu memang kita kan udah mengantisipasi kenapa kita bikin institut bisnis dan informatika. Tapi buka jurusan yang baru itu pariwisata kita buka, informatika juga memang baru kita buka. Tadinya cuma backgroundnya kan kita akuntansi dan manajemen gitu kan. Nah kita buka dengan ada kewirausahaan juga kita buka. Itu sebenarnya merespon apa yang disampaikan oleh Pak Wali. Memang udah lama lah kita memang rencana. Memang potensi Bogor itu kalau dari sumber alamnya kan nggak ada. Memang pariwisata gitu ya yang lebih ini. Itulah makanya kenapa kita buat program studi pariwisata, dan sekarang di era digital kita juga makanya kita buka program itu ya, informatika dan sistem dan teknik informatikanya. Satu hal istimewa yang sudah jarang dilakukan perguruan tinggi lain adalah pemberian materi budi pekerti kepada mahasiswa. Tujuannya agar generasi penerus bangsa ini lebih bermartabat dan beretika saat menjalankan pekerjaan dan profesinya. Jadi kita kan coba membangun ke mahasiswa itu tadi yang 10 menit itu bagaimana budi pekerti lah gitu ya kan. Sekarang banyak keluhan itu kan anak-anak ya tamatan SMA mau SMP belajar budi pekerti kan nggak ada gitu. Nah kita coba nggak bisa cuma hanya satu mata kuliah budi pekerti saja, tetapi kita tempel di setiap mata kuliah. Dosen itu harus menyampaikan masalah intinya mengenai budi pekerti, tapi kan dikaitkan dengan bidang ilmunya yang disampaikan gitu. Jadi belajar harus beretika lah gitu, etika bisnis seperti apa gitu. Kalau dia ngajar bisnis, ngajar akuntansi juga, di akuntansi juga orang harus beretika gitu ya, nggak boleh harus ikut sesuai dengan aturan, harus ikut dengan standar, itu harus ditanamkan gitu. Jadi menanamkan bangsa seperti integritas, kejujuran itu kita masukkan di situ gitu untuk memberi contoh. Terus diberikan terus menerus sampai dengan 4 tahun gitu, 4 semester sampai 8 semester kita semua akan kita masukkan gitu ya, supaya alumni dari sini ya itu terbangun integritasnya, terbangun budi pekertinya. Kan kadang-kadang anak-anak sekarang menghargai orang yang lebih tua aja masih ini kan, kita coba bangun itu ya dengan itu.